Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mau merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita buka di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 2. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ini di mana Raja Salomo menuliskan, menitipkan pesan kepada anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang muda, untuk kita memakai kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena semua itu ada masa dan waktunya di mana semua itu akan lenyap. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada yang abadi. Jadi apa yang kita bisa kerjakan, apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Di dalam kitab Pengkhotbah ini, dalam ayat 1 sampai dengan ayat 15, firman Tuhan katakan di ayat 1 sampai dengan 8, semua ada waktunya, semua ada masanya. Di mana kita masa menanam, di mana juga masa kita menuai. Di mana kita menabur dan di mana juga kita akan menuai. Dan di ayat ke-9, apakah untung pekerja dari kerja apa yang dikerjakan dengan berjerih payah. Ayat ke-10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Simak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di ayat ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kadang kita manusia tidak dapat menyelami pikiran Allah yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan di sini Allah bukan hanya memperhatikan dalam hal-hal jasmani kita, tetapi Allah juga memperhatikan dalam hal-hal surgawi, kehidupan kekal yang akan bersama-sama dengan Allah. Dan di sini juga kita harus menyadari setiap apapun yang kita lakukan itu semuanya dari pemberian Allah. Kita lihat di ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-13, aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ayat ke-13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, semua itu hanyalah pemberian Allah. Yang terpenting apa? Kita melakukannya dengan sukacita. Kita melakukannya dengan segenap hati kita. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, kita lakukan dan kerjakan semua itu hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan semuanya itu, kita akan melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu demikian firman Tuhan di ayat ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Di sini kita melihat di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan semua itu ada masa dan waktunya. Di mana kita akan pulang juga bersama-sama dengan Yesus. Marilah selagi kita ada di dalam dunia ini, kita mau lakukan dan kita mau kerjakan semua pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Di ayat ke-15, yang sekarang ada dulu, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Firman Tuhan ini adalah Allah menetapkan siklus kejadian yang terus menerus dalam hidup ini, sehingga masing-masing memiliki masa yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kesimpulan dari firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada saat hari ini, di bawah kolong langit tidak ada yang abadi. Di bawah kolong langit tidak ada yang abadi. Semua itu bersifat sementara. Dan semua bersifat ada waktunya. Dan semua
Tidak ada yang abadi dan tidak ada yang kekal. Yang kekal hanya bersama-sama dengan Tuhan di surga. Kita ulang lagi di ayat ke-1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Biarlah renungan firman Tuhan pada saat hari ini mengingatkan kita bahwa setiap kejadian-kejadian di dalam dunia ini bersifat sementara. Selagi kita masih ada, selagi kita masih sehat, kita mau kerjakan dan kita mau lakukan semua itu untuk Tuhan. Biar kemuliaan nama Tuhan, orang-orang sekitar kita boleh melihat dan mereka boleh menikmati dari buah itu. Dan segala sesuatu ada masa dan waktunya. Biarlah kita bersama-sama mau belajar akan kebenaran firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.